Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025,
program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita. Program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Iya, gimana sahabat budaya, kabar tak? Sehat Ciki? Iya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di Teras UMKM nih sahabat budaya, kita akan menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah founder platform pigitrip.com dan owner Leang Penning Park yang bernama Bapak Rudi Hartono STP SH MSI. Dan tentunya topik kita kali ini yaitu menilik promosi pariwisata modern. Nah, seperti apa pembahasan kita nih sahabat budaya? Dan saya tunggu juga ini sahabat budaya partisipasi tak di 0811 400 9250. Setuju gak sih sahabat budaya? Destinasi wisata di Sulawesi Selatan itu keren-keren, tapi kurang promosi digitalnya. Jadi orang luar ya tidak tahu begitu sahabat budaya. Coba share di WhatsApp 0811 400 9250 atau media sosial kami di Facebook di Pro 4 RRI Makassar. Pokoknya ditunggu atensi tak sahabat budaya untuk deringkan telepon tak, setuju Ki atau tidak
ya. Destinasi wisata di Sulawesi Selatan itu keren-keren Ki, tapi kurang promosi digitalnya, jadi orang luar itu tidak tahu ya. Oke, sahabat budaya 0811 400 9250, langsung aja kita menyapa untuk narasumber kita Bapak Rudi Hartono, ini menilik promosi pariwisata modern. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Iya, apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Cuma agak-agak serak. Agak-agak serak. suaranya. Tidak apa-apa serak, yang penting seksi. Iya. Oke, kita membahas kali ini terkait dengan menilik promosi pariwisata modern ya Pak ya. Betul. Oke, nah sebagai founder platform digital nih Pak, menurut Pak, apa perubahan paling mencolok dari cara orang berwisata dulu dibandingkan dengan yang sekarang, yang serba aplikasi gitu? Dan bagaimana UMKM wisata lokal kita ini harus beradaptasi agar tidak mati karena gaptek ya? Iya. Terima kasih banyak ini. Iya. Jadi Pigi Trip ini hadir ini baru tahun ini ya. Dan kebetulan kita sudah mulai MOU dengan pemerintah Kabupaten Maros terkait bagaimana digitalisasi pariwisata. Tentu kalau kita bicara pariwisata, di dalamnya itu akan terkait banyak hal, termasuk di dalamnya adalah UMKM. Nah, seperti apa saat ini masyarakat dalam berwisata? Kalau dulu mungkin untuk mengetahui destinasi itu kan informasinya itu sangat terbatas sekali. Ya mungkin peran radio, peran televisi itu luar biasa. Tetapi dengan era digital yang saat ini ada di dalam genggaman, tentu perubahannya akan sangat cepat sekali terjadi, dan itulah yang terjadi saat ini. Nah, kami melihat bahwa pergeseran cara berwisatanya masyarakat saat ini dari sistem konvensional ke digital itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, dan kami merasa bahwa kita perlu menyediakan satu platform yang betul-betul bisa memberikan informasi detail khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, biasa kan ini Bu, kalau misalnya kita datang ke suatu daerah, pasti yang pertama kita cari itu, oh di mana nih destinasi wisata terdekat dari posisinya kita. Nah, itu biasanya sangat terbatas sekali informasinya. Paling kan kita searching di Google gitu. Tetapi informasi-informasi terkait masalah itu kan biasanya sangat terbatas sekali. Nah, di Pigi Trip ini itu berbasis wilayah. Ketika kita misalnya berada di Makassar, maka aplikasi ini akan memberikan informasi terdekat dari posisinya kita. Misalnya kalau kita nih di RRI Pro 4 saat ini, yang terdekat mungkin misalnya ada Port Rotterdam, ada museum Kota Makassar, ada Masjid Kuba 99. Seperti itu, sehingga wisatawan ini akan langsung mengetahui, oh saya berada di posisi di RRI Pro 4, oh berarti destinasi wisata yang terdekat ini di sini. Terus kalau saya misalnya ke Port Rotterdam, itu kira-kira berapa biaya tiket masuknya di sana? Apa-apa atraksi yang saya bisa dapatkan? Atau mungkin ada tidak guiding kalau misalnya saya ke sana? Nah, selama ini kan kita sangat sulit untuk mendapatkan informasi itu, terbatas sekali. Jangankan orang yang berkunjung ke Makassar, kita saja orang Makassar sendiri belum tahu, bahkan tidak tahu berapa sebenarnya kalau kita masuk di Port Rotterdam. Iya kan? Yang seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa perlu ada aplikasi yang bisa memberikan informasi yang detail terkait masalah pariwisata. Bagaimana dengan UMKM? Kalau kita berbicara pariwisata, tentu kan efeknya itu akan ke UMKM juga. Semakin banyak orang yang datang, otomatis UMKM akan bergerak. Di Pigi Trip juga ini sudah tersedia. Jadi bukan hanya destinasinya, tetapi di situ ada kulinernya, kemudian ada produk UMKM-nya, kemudian ada paket-paket wisatanya, kemudian guide saja ada di aplikasi ini. Oh, ada juga guide-nya ya? Ada guide-nya. Jadi ketika kita misalnya ke Makassar, oh saya butuh guiding untuk mendampingi saya dalam perjalanan, itu ada. Nah, ini menjadi sebuah peluang usaha kepada siapa saja yang berpotensi menjadi guiding itu masuk di aplikasi ini. Tetapi
tentu untuk masuk ini juga harus diverifikasi. Jangan sampai yang masuk tidak punya kapasitas untuk menjadi guide. Iya. Jadi kita insya Allah tanggal 28 nanti kita ada rencana MOU juga dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, sehingga semua guide-guide yang ingin gabung di Pigi Trip ini itu harus terverifikasi oleh HPI. Seperti itu. Oke, sip lah. Nah, dari pigi.com ini sejak kapan ada pigi.com ini? Iya, Pigi Trip ya. Iya, Pigi Trip. Iya. Oke, sip. Pigi Trip. Ya, kami kembangkan di tahun 2025 dan kami secara resmi MOU itu baru 1 kabupaten. Jadi memang Kabupaten Maros ini menjadi pilotnya kami. Jadi menjadikan pilot. Kenapa kemudian saya jadikan pilot? Kebetulan saya juga posisinya sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros, sekaligus sebagai foundernya pigitrip.com. Saya merasa punya tanggung jawab moral bagaimana caranya mempromosikan pariwisata daerah. Nah, kami memulai dari Maros. Nah, Pigi Trip ini nanti ini bukan hanya di Maros, tetapi ini aplikasi nasional. Jadi semua daerah. Jadi kalau sekarang kita buka pigitrip.com, ini kan berbasis web ya. Untuk sementara kami belum menyediakan di Play Store atau App Store. Kenapa? Karena biasanya kalau di Play Store itu kita mengajak masyarakat untuk mengunduh aplikasi, biasanya kan pertimbangannya, wah ini memori HP saya ini tidak memungkinkan. Jadi nggak jadi lagi tuh. Jadi caranya gimana dong? Caranya cukup dibuka di Chrome, di Google. Oh, di Chrome aja tuh Google gitu ya. Pigitrip.com. Nah, di sana menyediakan beberapa mungkin ada fitur-fiturnya mungkin di sana atau kayak gimana? Iya, kalau kita buka di pigitrip.com itu fiturnya banyak sekali. Pertama, tadi kan udah ada guide ya. Iya. Jadi destinasi. Yang pertama destinasi. Jadi destinasi ini nanti ketika kita klik destinasi akan memunculkan destinasi wisata terdekat. Kalau kita misalnya mau cari destinasi yang ada di Bulukumba, kita sisa pilih kabupaten. Oh, jadi ada pilihannya. Berada di mana kabupaten ini? Iya, kabupatennya. Itu sudah menentukan jarak posisinya, misalnya mungkin sekitar 200 km dari sini akan memunculkan 200 km, termasuk maps-nya. Jadi kita sudah mengetahui. Terus yang kedua, itu ada atraksinya. Misalnya kita mau desa wisata. Jadi semua desa wisata di Sulawesi Selatan itu muncul. Tapi kali ini itu baru Maros. Jadi kalau kita cari desa wisata yang ada di Maros, di Pigi Trip itu muncul semua. Itu ada sekitar 68 desa. Itu sudah ada. Terus di atraksi ini ada wisata budaya, wisata alam, wisata petualang, wisata religi, itu sudah ada gitu. Sisa memang nanti ke depan kami mengajak tentu semua pelaku-pelaku wisata ini yang memang ingin mempromosikan wisatanya, destinasinya, ayo kita sama-sama, kita jalan bersama, kita tumbuh bersama seperti itu. Jadi berikutnya ada kuliner. Ada kuliner juga. Jadi kuliner yang berada di Kabupaten Bulukumba. Iya, seperti itu akan muncul semua. Ada muncul semua gitu ya. Tapi memang itu. Tapi maksudnya di situ yang muncul memperkenalkan kue-kuenya saja atau mungkin tempat penjualnya? Tempat penjualannya. Jadi UMKM-nya kan, UMKM-nya itu muncul. Terus ada apa lagi nih? Ada UMKM-nya sendiri. Jadi pusat oleh-oleh misalnya kan. Pusat oleh-oleh. Itu kan kadang kalau kita ke suatu daerah kan yang setelah kita berwisata pasti oleh-oleh apa nih yang bisa aku bawa nih. Belum lagi tuh para penelpon para teman-teman bilang, "Jangan lupa bawa oleh-oleh dari ini ciri khas dari sana Oke, jadi itu gampang untuk memudahkan cari tempatnya. Nah, ketika kita misalnya masih berada di hotel, kita sudah bisa buka UMKM terdekat di sini. Nah, perannya nanti ini kami kan mengajak pemerintah daerah untuk kolaborasi ya. Jadi tentu melalui pemerintah daerah nanti ini mendorong mendorong misalnya pelaku-pelaku UMKM, ayo kita masuk ke Pigi Trip. Nah, nanti masukkan semua produk-produknya sehingga dengan mudah kan diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para wisatawan. Di dalamnya ada paket wisata. Jadi teman-teman travel agent yang selama ini jualan produk paket wisata, itu juga kita sudah siapkan di dalam. Jadi mungkin paket wisata Sulawesi Selatan misalnya anggaplah 6 hari 5 malam misalnya. Jualannya sekian, atau mungkin sailing pinisi misalnya.
itu bisa dia jual di aplikasi ini. Iya, iya, iya. Termasuk tadi guiding, nanti di dalamnya juga ada event. Iya. Kalau misalnya ada event-event itu kita bisa masukkan. Sampai itu sistem tiketingnya boleh loh. Iya, iya, iya. Gitu. Terus apalagi di situ ada rental. Iya, ada juga rental. Ada rental akomodasi itu. Kemudian penginapan. Ini juga perlu terkait masalah homestay ya. Iya, homestay ya. Oke. Satu contoh nih. Kita kalau misalnya ke Raman-Ramang, biasanya kan nginapnya kan di hotel di Makassar, kemudian wisatanya di Raman-Ramang. Bisa jadi jauh kan ya? jauh. Bisa jadi kan banyak wisatawan sebenarnya mau menikmati alamnya Raman-Ramang, tetapi saya harus nginap di mana gitu. Sementara selalu kita ekspektasinya ini kalau ketika kita bicara misalnya penginapan selalu dalam pikiran kita seperti hotel. Padahal tidak semua juga wisatawan seperti itu. Ada yang mungkin mau nginap di rumah penduduk. Nanti kita doronglah masyarakat untuk menjadikan rumahnya sebagai homestay dan Piggy Trip ini menjadi sarana promosinya mereka. Jadi orang ketika mau berwisata, perjalanan wisata itu sudah tahu, kalau saya buka Piggy Trip, kayaknya semua ada di situ deh. Iya. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya nih kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Pak Rudi. Ini dia. Sulawesi Selatan, tanah penuh keindahan, budaya, dan cerita. Kini saatnya dunia mengenal lebih dekat. Hadir piggytrip.com, platform digital pariwisata Nusantara. Dari destinasi, paket wisata, UMKM, hingga kalender event, semua dalam satu genggaman. Temukan destinasi terbaik di setiap daerah. Dukung UMKM lokal, nikmati produk asli daerah. Jangan lewatkan event dan festival seru di Sulawesi Selatan. Pesan tiket wisata dan event lebih mudah, cukup dari smartphone. Data kunjungan dan transaksi tersedia real time untuk pemerintah daerah. Piggy Trip hadir bersama pemerintah dan masyarakat, membangun ekosistem pariwisata digital yang inklusif, modern, dan berdaya saing. piggytrip.com, referensi wisata Nusantara. Kolaborasi tanpa beban, promosi tanpa batas. Nah, itu dia Pak Rudi. Jadi ini ceritanya berbagai event-event juga ini informasinya ada di piggytrip.com ya? Iya. Wow. Itu kita sediakan ya. Jadi sisa nanti bagaimana misalnya IO atau siapa saja yang punya kegiatan-kegiatan festival atau event itu bisa bermitra dengan kami. Jadi kami menyediakan platformnya itu dan di situ juga nanti bisa sistem tiketingnya. Jadi kalau misalnya mau pesan tiketnya melalui aplikasi Piggy Trip bisa. Itu kita sudah sediakan. Jadi memang seperti ini Piggy Trip ini kita bangun dengan branding referensi wisata Nusantara. Nah kalau misalnya satu contoh nih platform misalnya kalau kita bicara tiketing itu kan pasti kita sudah bicara Traveloka atau tiket.com ya. Kalau misalnya kita mau naik misalnya motor pasti Gojek gitu. Nah, itu kan Maxim gitu. Terus kalau misalnya naik kendaraan roda 4 misalnya kan pasti Grab gitu. Tetapi sekarang kan belum ada. Kalau ketika saya mau berwisata, jalan-jalan ke tempat wisata, apa sih? Apa sih? Makanya Piggy Trip hadir untuk membranding itu. Okay. Jadi kalau
siapa pemirsa semua mau berkunjung ke suatu daerah, mencari referensi wisata Nusantara, ya pergi trip dong. Oke, sip lah. Nah, Pak Rudi, ini banyak pelaku usaha wisata punya tempat bagus tapi tidak jago jualan. Di PGTrip.com ini bagaimana kita membantu UMKM pariwisata mengemas cerita atau promosi mereka supaya bisa bersaing dengan destinasi besar yang sudah mapan. Gimana nih? Iya. Jadi memang di PG Trip ini kan sebenarnya kita sudah sediakan semua. Iya. Jadi bagi siapa saja yang punya destinasi, kemudian mungkin selama ini secara konvensional ya agak sulit lah untuk berkembang karena terkait masalah promosi, bisa dimasukkan di aplikasi ini. Kenapa? Karena kalau ke depan kita kan harapannya ini kan kerjasamanya dengan semua pemerintah daerah. Betul. Jadi kami sebenarnya sama dengan di Kabupaten Maros yang kami mulai di 10 November yang lalu ya, MOU-nya. Itu kami sampaikan ke pemerintah daerah. Ada anggarannya pemerintah daerah atau tidak ada anggarannya pemerintah daerah, silakan digunakan aplikasi ini. Nah, kami kemudian follow up itu, kemudian mengkomunikasikan dengan Dinas Pariwisata, mengkomunikasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Kopumda, kemudian ke Bapenda dan Bapeda. Itu kenapa kita lakukan itu, karena yang mengetahui persis ini kan destinasi-destinasi kan ada di pariwisata, Dinas Pariwisata. Iya. Cuma selama ini banyak destinasi yang tersembunyi yang kemudian tidak dikenal. Nah, siapa saja yang secara mandiri mau misalnya memasukkan di aplikasi ini silakan, karena seperti kemarin pembicaraan kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Maros, ya ketika misalnya orang-orang berkunjung ke Kabupaten Maros cukup satu pintu, masuk di pgtrip.com semua ada di situ. Jadi seperti itu, sehingga dengan mudah destinasi-destinasi wisata yang selama ini tidak dikenal menjadi dikenal. Nah, terus yang kedua, ketika destinasi ini sudah masuk di aplikasi ini, ini kan CEO-nya di Google ini kan cukup kuat. Jadi ketika kita lakukan pencarian, ya PG Trip itu akan muncul, klik PG Trip ya sudah ada di dalam situ. Ya misalnya nih destinasi wisata yang beberapa destinasi di desa-desa wisata ya, kan banyak di desa-desa wisata, tetapi belum terpublish secara luas. Kita berharap dengan PG Trip ini, kemudian destinasi-destinasi hidden ini kemudian bisa diketahui oleh masyarakat luas. Sama ya Bu ya, saya kebetulan kan membangun satu destinasi namanya Liang Paning ya, Liang Paning Park yang ada di Melawa. Beberapa waktu yang lalu siapa sih yang kenal Liang Paning? Tetapi di PG Trip ini dia ada di atas ketika kita cari di Maros misalnya. Itu kan satu contoh kita membantu bagaimana destinasi itu kemudian dikenal. Nah, di PG Trip ini destinasi itu kan bisa nanti menambahkan produk-produknya, apa-apa di dalamnya di situ. Seperti kalau kita lihat misalnya di Liang Paning, tiket masuknya itu sudah jelas. Kalau di sana flying fox berapa, kalau misalnya kita panjat tebing berapa, river tubing berapa, terus penginapannya berapa, itu sudah jelas semua. Jadi sebelum kita ke sana kita sudah ketahui. Ataupun misalnya kita mau reservasi secara online itu juga sudah bisa seperti itu. Tapi izin Pak, itu kalau misalkan bagaimana sih caranya supaya misalkan tempat wisata atau mungkin kuliner atau apa gitu, jualan apa, ini bisa masuk di pgtrip.com. Apakah perlu mendaftar atau kayak gimana? Iya, ini kan ada dua ya model yang bisa dilakukan. Kalau kerjasama aja dengan pemerintah daerah nanti kan didorong oleh pemerintah daerah, khususnya misalnya kalau misalnya UMKM kan lebih ke Kopumdak ya, koperasi UMKM ya, pariwisata juga seperti itu. Tetapi bagi destinasi yang mungkin belum berkomunikasi misalnya Dinas Pariwisata atau Kopumdak, itu bisa secara mandiri. Jadi mereka buat akun dulu di aplikasi itu, masukkan misalnya nama, kemudian email aktifnya, kemudian buat password, itu sudah terdaftar aktif usernya, kemudian daftar mitra. Itu bisa dilakukan secara mandiri di aplikasi, kemudian nanti setelah dia terdaftar sebagai mitra, daftar, itu kan nanti kita akan verifikasi. Destinasi ini betul ada, terus pengelolanya ini betul ada, terus
nomor misalnya email alamat emailnya betul aktif atau WA-nya jelas betul dia. Jangan sampai juga nomor lain Nomor yang masuk di palsu. nomor palsu itu kan. Atau mungkin kerja. Ada di prank. Jadi seperti itu. Jadi semua harus diverifikasi. Iya. Itu Jadi, tapi itu pakai uang administrasi dipungut biaya atau kayak gimana nih Pak? enggak ada, gratis. Gratis ya. Karena memang kita keinginannya bagaimana caranya membantu para pelaku usaha, kecuali mungkin suatu saat kalau sudah dalam hal sudah sistem reservasinya secara online. Tiket online itu kan pasti kita bangun aplikasi ini dengan server yang harus bisa menampung banyak. Tapi kan satu contoh misalnya seperti misalnya di UMKM misalnya masuk di GoFood itu kan lumayan tinggi ya. Biaya yang harus biaya layanannya ya. Kalau di aplikasi ini mungkin pasti dibawanya, nggak mungkin. Kita, kalau saya sih lebih membantu, apalagi jiwa kami memang ada di pariwisata. Gitu. Oke lah kalau gitu. Pak, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Pak ya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ripangai berulipa kari janjingku si puliang memang tongki inake ripa maiku karanduang landri lantana pangainku rikalenu
matayang ri janjingku ri kanangku karya tingku jatang pina kama unnati nata kamana lepa mako kau bolip manake ajapa ribiring kasih ripa maiku kau jiku karanuang landri lantana pangainku matayang ri janjingku ri kanangku karya tingku jatang pina kama unnati nata kamana lepa mako kau bolip manake ajapa ribiring kasih Baik, kita masih bersama di program acara kita Sahabat Budaya di Teras UMKM dan kita masih membahas ini terkait dengan menilik promosi pariwisata modern bersama Bapak Rudi Hartono STP SHMSI ya. Pak Rudi, kita lanjut lagi ya. Iya. Oke. Nah, masyarakat seringkali takut bertransaksi online karena isu penipuan nih Pak, iya, ya. Betul. Bagaimana piggytrip.com ini menjamin keamanan konsumen dan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra UMKM pariwisata bahwa platform ini saling menguntungkan. Nah, silakan Pak. Iya, jadi memang konsekuensi digitalisasi itu ya pasti ada dan itu termasuk salah satunya adalah penipuan secara online. Iya. Makanya mitra juga yang harus kita daftarkan di sini memang harus betul-betul terverifikasi. Itu yang pertama. Jangan sampai tiba-tiba ada toko atau mitra UMKM yang sebenarnya tidak ada produknya kemudian ada muncul gitu. Itu kita harus verifikasi sehingga mau betul-betul memberikan jaminan kepada mitra kita. Yang kedua, memang konsepnya kita ini lebih kepada mempromosikan produknya. Jadi pelaku usaha yang punya produk kemudian mau masukkan di aplikasi ini tentu akan muncul di aplikasi ini. Terus di aplikasi ini nanti kan bisa sistem
reservasi secara online, Iya, iya. reservasi untuk memudahkan. Nah, dana mereka itu nanti tentu akan dikolek oleh pihak Pigi Trip, kemudian nanti dilimpahkan H+1 kepada pelaku usahanya. Seperti itu model-modelnya, sehingga tidak ada nanti kalau misalnya sistem reservasi online-nya itu tidak ada misalnya ada beberapa misalnya nomor rekening, itu tidak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi cuma satu saja. Cuma satu. Oke. Cuma satu. Dan itu namanya tetap pigitrip.com Iya, ya? nama Atas perusahaan. namanya? Nama perusahaan. Oke. Jadi perusahaannya kami itu namanya Solusi Intimedia. Oh, Solusi Intimedia. Jadi Oke. itu pasti nanti nomor rekeningnya itu, nomor rekening itu. Oke, sip lah. Gitu. Nah, sesuai dengan semangat pemberdayaan UMKM, bagaimana platform digital ini seperti Pigitrip bisa menjadi wadah kolaborasi bagi pedagang oleh-oleh, pemandu wisata lokal, hingga pengelola penginapan kecil agar mereka masuk dalam satu ekosistem ekonomi digital. Iya, jadi seperti dibahas di awal ya, bahwa aplikasi ini memang sudah menyediakan fasilitas itu. Jadi masyarakat yang punya rumah kemudian ingin menjadikan homestay, yang selama ini punya keterbatasan dalam hal promosi, ya silakan, ayo kita sama-sama, karena kita sudah sediakan lapaknya nih, sisa jualan aja gitu. Tinggal jualan, pokoknya gampang nih. Gampang. Jadi kalau mau jualan secara digital, kemudian ini kan dalam satu ekosistem digital pariwisata, jadi menariknya nanti itu adalah kita berharap bahwa ketika kita mau berkunjung ke suatu daerah di mana saja, anggaplah kita pas sampai di Makassar, kita cari homestay, muncullah nama-nama homestaynya kita itu. Jadi itu kan akan semakin memudahkan masyarakat untuk menjual. Betul. Kalau misalnya homestay misalnya ini kan agak sulit kalau mungkin mau masuk misalnya di Traveloka atau di Agoda atau di tiket.com. Nah, kita memberikan solusi, tidak mempersulit untuk itu, karena memang sifat aplikasi ini adalah lebih kepada lokal gitu. Jadi ada orang-orangnya kita di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten. Demikian pula dengan UMKM. Kalau selama ini kan kita kalau bicara UMKM atau kuliner, selalu pikiran kita kan harus di tempat yang strategis. Nah, bagaimana kalau masyarakat tidak punya tempat strategis misalnya untuk jualan? Apakah kita bisa jualan gitu? Iya. Aplikasi ini menyediakan lapak yang bisa dilihat oleh siapa saja gitu. Tanpa kita harus mengeluarkan lagi biaya kontrak misalnya tempat gitu. Itu yang kita lakukan, sehingga dengan kolaborasi ini antara pelaku usaha dengan aplikator terbangun, dan pada akhirnya kan bisa saling menguntungkan. Mereka hidup, kita juga hidup gitu, sama-sama hidup lah. Jadi kita gitu sama-sama tumbuh, berkembang bersama. Seperti itu. Baik Pak Rudi, ini bagi pendengar mungkin ya yang mungkin punya usaha homestay atau catering, catering wisata di desa. Apa 3 langkah praktis yang harus mereka lakukan hari ini juga agar usahanya bisa mejeng di platform pariwisata modern dan mulai mendapatkan tamu dari luar daerah? Iya, sangat mudah sih sebenarnya. Sangat mudah. Yang pasti kalau misalnya mau tampil di platform ini, buat akun, daftar mitra. Kalau misalnya homestay, ya sediakanlah standar homestay. Biasanya kan ada standar homestaynya, misalnya satu contoh spraynya harus putih, misalnya ibaratnya seperti hotel. Yang pasti toilet harus bersih. Kalau orang asing itu kan dia toiletnya kan bukan jongkok, dia harus duduk gitu, kan? Maka harus sediakan yang duduk. Toilet duduk. Itu kalau target pasarnya kita adalah asing, mancanegara. Tetapi kalau target pasarnya kita lokal, ya nggak apa-apa. Apa yang ada saat ini ya bisa, sisa diperbaiki. Karena itu kalau konsep homestay itu kan beda dengan penginapan ya. Kalau homestay itu kan dia berinteraksi langsung dengan orang yang pemilik rumahnya gitu. Jadi dia sama-sama gitu di dalamnya. Jadi apa aktivitasnya itu juga bisa dia rasakan. Nah, kalau misalnya mau didaftar, misalnya mungkin di Makassar ini banyak yang mau jadikan rumahnya homestay. Bisa saja kan, bisa jadi. Dan
backpacker ini butuh juga, saya mau nginap yang tidak terlalu mahal deh, tetapi saya mau berinteraksi dengan masyarakat lokal. Ada tidak homestay di Makassar? Coba kalau kita cari homestay di Traveloka, kemungkinan kita nggak ketemu itu homestay, ya kan? Nah, kalau nanti homestay ini masuk di PG Trip, itu kan lebih mudah lagi. Kalau saya mau cari homestay di Makassar, ya pergi trip aja, kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali ini, Dik. Pokoknya dipermudahkan, Jiki. Kalau mau mencari yang namanya homestay, bisa lah cari Miki di pgtrip.com. Ya, seperti itu konsepnya. Ciri khasnya di sana, di tempat kabupaten yang mana kita kunjungi, cari dapat Jiki juga. Betul. Oke, kalau begitu closing statementnya, karena kita udah di penghujung acara ini, silakan Pak Rudi. Iya. Bagi siapa saja yang ingin berkembang, tumbuh bersama, PG Trip hadir menjadi platform dengan ekosistem pariwisata dan kami siap untuk berkolaborasi. Oke, baik kalau begitu, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga para pendengar kita yang lagi mendengarkan program acara Teras UMKM ini bisa mengambil hikmah dari program acara ini. Pokoknya apalagi pelaku UMKM yang baru pemula dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali. Iya. Oke, kalau gitu selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Rudi. Sukses selalu ya dan semangat. Siap, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nimu penedini, mu coba nasi sen melokmu